Hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Kita buka sebentar di Galatia pasal yang ke-6. Saya mau mulai dari ayat yang ke-4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Harusnya setiap hari kita melihat diri kita ini, jangan banyak melihat orang lain. Karena beberapa hari yang lalu kalau salah saya sudah singgung, kita harusnya banyak melihat sampai ke kedalaman batin kita sendiri ini loh. Sebenarnya hidup kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Jangan selalu menilai kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Kalau kita banyak menilai kelemahan, kekurangan orang lain, kita lupa dengan diri sendiri. Kalau banyak dalam diri kita sendiri yang harus diperbaiki. Kalau kita suka menuduh orang lain, kita merasa diri kita benar sendiri. Harusnya kita uji, apa benar sih hidup saya ini selama ini? Apa benar sih pencarian saya akan Tuhan selama ini? Saya udah ngaku orang percaya kok hidup saya sampai seperti ini. Masih kacau dan babak belur. Orang itu harus diuji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Jadi kalau orang sadar dengan diri sendiri ya, orang itu kalau banyak melihat dalam diri sendiri, dia akan banyak berubah. Dia akan sadar, ternyata saya ini belum sempurna. Ternyata masih banyak kelemahan. Ingat Yesus dengan orang yang kedapatan, perempuan yang kedapatan berzinah itu. Yesus ngomong, kalau di antara kamu yang tidak berbuat dosa, silahkan lempar batu yang pertama kali. Orang suka nuduhnya orang lain. Orang kumpul-kumpul senang nuduh, menghakimin perempuan yang kedapatan berzinah itu. Tapi ketika diperhadapkan, orang yang gak pernah melakukan dosa, suruh lempar batu. Ternyata yang tua. Karena yang tua lebih banyak berdosa mungkin. Lebih banyak bikin kesalahan. Akhirnya apa? Dia yang pergi dahulu. Tetapi yang muda-muda ini merasa hidupnya benar, dia pergi kemudian. Nah, harusnya kan kita itu lebih banyak melihat sampai ke kedalaman batin kita. Untuk semua tindakan kita, ucapan kita, perkataan kita, apapun yang kita kerjakan dan yang kita lakukan, itu coba dicek nih sampai kedalaman diri kita. Benar nggak sih sebenarnya saya ini di hadapan Tuhan? Kalau saya ini ketemu Tuhan, posisi saya di hadapan Tuhan itu seperti apa? Sudah berkenan apa belum? Orang kalau mengkoreksi setiap hari dirinya sendiri, menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dia tes nih, hidup saya ini udah benar belum? Hidup saya ini udah berkenan belum? Selama segala sesuatu yang saya kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan atau belum? Orang itu akan berhati-hati, nggak akan jadi orang yang sembrono dan ceroboh. Dia melihat segala sesuatu dengan cara pikir dan pola pikirnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan maunya sendiri. Karena suatu hari kita akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan. Di ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Setiap kita akan memiliki tanggungan kita sendiri. Kita akan bertanggung jawab atas segala sesuatu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apapun yang kita kerjakan. Suatu hari kita akan menanggungnya sendiri. Makanya kita harus belajar mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita. Supaya hati kita itu semakin hari semakin didapatin berkenan. Seperti yang Tuhan mau. Bukan seenak kita perut kita sendiri. Bukan mau kita sendiri itu. Ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Ini nggak perlu dibahas ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Hidup kita setiap hari itu seperti kita diberi keputusan untuk menabur. Dari semua tindakan, ucapan, perbuatan kita ini seperti benih. Suatu hari kita sendiri akan menuai benih itu sendiri. Coba perhatikan ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, kalau kita nabur dalam daging kita, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Coba kita koreksi masing-masing. Saya tuh seneng ngomong begini kan. Kita lebih baik koreksi diri kita sendiri masing-masing. Cek kita. Selama ini kita banyak perbuatan dan tindakan kita ini daging atau roh. Kan beberapa hari ini saya ngomong, kalau kita ini khawatir, stres, panik, bingung, kacau, mulut kita jahat, mulut kita busuk, pikiran kita penuh kepahitan, penuh luka batin, nggak bisa mengampuni,
pelit, kikir, dan lain sebagainya, artinya kita hidup dipimpin oleh daging. Sebab yang dari daging selalu bikin kekacauan. Sebab yang dari daging ini ujungnya akan kebinasaan karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semua perbuatan daging itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti Bapak Ibu dengerin khotbah saya itu banyak, saya bahas tentang Galatia pasal yang kelima, tentang perbuatan daging. Di Roma pasal 8 saya juga pernah bahas tentang semua perbuatan daging. Kita pernah bahas detail itu seperti apa. Nah, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Hidup kita lebih banyak dipimpin oleh keinginan daging kita sendiri atau benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus selama ini. Kalau hidup kita kedagingan selama ini, manifestasi dari perbuatan kita, karakter kita, dan kelakuan kita ini tidak jauh dengan orang dunia, seperti orang dunia, artinya kita hidup dipimpin oleh daging. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, hidup kita akan menyerupai persis seperti firman Tuhan. Kelakuan, karakter kita menjadi seperti Tuhan. Nah, untuk kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan ini, dibutuhkan penyerahan diri kita di hadapan Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya orang menyerahkan dirinya kepada Roh Kudus, baru hidupnya bisa dipimpin Roh Kudus. Karena kalau tidak, daging ini akan mengendalikan dan menguasai. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa di dalam diri manusia itu terdiri dari 3 bagian. Roh, tempat tinggalnya Roh Kudus waktu kita dilahirkan kembali. Jiwa, terdiri dari pikiran, kemauan, dan kehendak kita. Ya, ini yang harus diselaraskan. Ini loh yang harus yang diperbarui hari demi hari sesuai firman Tuhan. Supaya ini nggak mengendalikan nih pikiran, perasaan, kemauan kita ini. Tidak mengontrol dan mengendalikan. Kalau jiwamu yang ngontrol dan mengendalikan, engkau semakin hari semakin kedagingan. Karena pikiranmu gak suka dengan firman Tuhan. Kemauanmu gak suka untuk mengampuni, enak aja mengampuni. Perasaanmu lebih suka jengkel dan marah daripada diam dan tenang dalam hadirat Tuhan. Pikiran, kemauan, dan kehendak kita tidak sesuai, gak suka sekali dengan firman Tuhan. Maka oleh itu kita harus taklukkan, kita harus matikan. Supaya hari demi hari hidup kita semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang menaklukkan dirinya sendiri bisa takluk dan tunduk kepada pusat kebenaran kehendak Tuhan, orang itu baru bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap kita itu diberikan kehendak bebas. Orang bisa bebas memilih apapun juga, melakukan apapun juga. Bisa sakit hati, bisa kepahitan, bisa melepaskan pengampunan, atau bisa marah-marah, meledak-ledak gak jelas, atau bisa tenang dan menguasai diri. Semua orang bisa diberikan kehendak bebas. Nah, harusnya kehendak itu, yang bebas itu, kita taruh pada kehendak Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan saja yang jalan dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan setiap hari, praktek hidup setiap hari, tanpa kita sadari hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, tidak heran hidup kita memiliki dampak dan otoritas. Hidup kita semakin memiliki pewahyuan, pengertian, semakin tunduk dengan firman Tuhan. Semakin kita tahu persis bahwa kepuasan hidup kita bukan sifatnya yang duniawi, tapi ketika kita mengalami Tuhan dan berjumpa pribadi dengan Tuhan, lewat doa, pujian, dan penyembahan kita, lewat pengalaman hidup kita diubahkan dalam hadirat-Nya. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengalami Tuhan. Orang yang seperti ini adalah orang yang pelan-pelan karakter, kelakuan, sikap, dan perbuatannya dibawa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, Pak, saya ini sudah berbuat baik. Pak, saya ini sudah melakukan ini dan itu. Tapi saya belum melihat breakthrough dan terobosan, Pak. Saya sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk Tuhan, Pak. Tapi saya belum melihat terobosan dalam hidup saya, Pak. Saya malah sering disakitin, saya malah sering dilukai, malah hidup saya hari ini belangsak. Kayak seperti ini gimana, Pak? Dengerin baik-baik ya. Ayat yang ke-9-nya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, syaratnya tidak boleh menjadi lemah. Kita akan menuai. Kita akan menuai segala sesuatu yang kita lakukan. Entah itu baik ataupun itu buruk loh. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi kalau hari ini kita nabur apa? Kamu nabur apa hari ini? Hidup dalam daging, hidup dalam perzinahan,
hidup dalam perselingkuhan, hidup menipu, kasar, tidak jujur, suka menghakimi, suatu hari akan balik kepada kita. Kita bisa dituduh, dihakimin, kita bisa dihianatin, karena perbuatan daging itu kita akan nikmatin sendiri. Tapi kalau kita menabur dalam roh, kita juga akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita suatu hari akan menikmatinya sendiri. Selama kita hidup di muka bumi dan dipercayakan nafas hidup sama Tuhan, kita kejar Tuhan, kita cari Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Amin. Ayat yang 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita hari ini, kalau kita masih hidup, masih dengar firman yang saya sampaikan ini, masih bisa makan, masih bisa berjalan, masih bernapas dengan normal, masih ada kesempatan. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau kita ini nggak mau menghidupin firman, nggak mau melakukan kebaikan, itu kita jadi batu sandungan bagi orang-orang seiman kita. Banyak orang-orang yang ngakunya Kristen, ngakunya hidup kudus, bahkan hamba Tuhan yang ngakunya kudus, melayani Tuhan, tapi hidupnya nggak berpadanan dengan Kristus, hidupnya nggak sesuai firman, malah jadi batu sandungan, nggak jadi berkat. Selama Tuhan percayakan hari ini napas hidup, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berusaha yang terbaik, bekerja, lakukan dengan tanggung jawab yang terbaik. Punya usaha, punya dagang, punya bisnis, pelayanan, apalagi lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita hidupin kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hari ini masih melakukan dosa, pelanggaran, kita bertobat. Tuhan masih berikan kesempatan. Akuin dosamu di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Dan mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan hidup dalam dosa lagi. Kalau engkau cerai dan pilih kawin dengan perempuan lain, ya hidupmu kan hidup dalam dosa itu. Kamu tinggalkan istrimu yang dulu, yang terus kamu tertarik dengan perempuan lain, kamu hidup dengan perempuan lain, itu kamu hidup dalam dosa. Ya ditinggalkan, harus mulai hidup dengan kebenaran. Hari ini yang kamu masih hidup berzina, kumpul kebo, tinggalkan dosa itu. Jangan, kalau kamu malah hidup terus dalam dosa, ya suatu hari kamu akan menikmatin loh. Engkau sedang berzina, suka selingkuh, hari ini kesempatan untuk bertobat, dengar firman ini, balik kepada Tuhan. Suka melakukan kejahatan apa, masih kepahitan, benci, dendam, selama masih mendengarkan firman ini, masih ada kesempatan untuk kita balik kepada Tuhan. Tuhan akan memimpin kita, menerima kita, memberkatin kita. Tapi kalau kita tetap milih hidup dalam dosa, dipimpin daging, dipimpin kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, suatu hari kita akan menikmatin sendiri. Entah itu baik, entah itu buruk. Segala sesuatu yang pernah kita tabur, kita kerjakan, kita lakukan, kita akan menuainya sendiri. Jadi hidup kita itu harusnya bergantung pada Tuhan. Kalau sampai hari ini masih diberikan kesempatan, hari ini masih bisa makan, tidur, nyenyak, hidup dengan nyaman, hari ini waktunya bertobat dan balik kepada Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara, biar Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita serahkan sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Dengerin, segala sesuatu yang kita tabur, kita akan tuai. Dari perbuatan, tindakan. Bahkan kita nabur uang pun kita akan nuai uang. Kita nabur kebaikan, kita nuai kebajikan. Apapun itu. Segala sesuatu tindakan kita, suatu hari kita sendiri akan tuai. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan penuh kebaikan melimpahi kita dengan kebaikan dan kebajikan. Hari ini masih ada kesempatan. The best, lakukan yang terbaik. Jadi contoh, jadi berkat. Berbagi berkat, menikmatin semua kemurahan kebajikan Tuhan. Anugerahnya akan melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang bisa menikmatin semua kebajikan dan kemurahan yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Hari ini kita lebih banyak koreksi saja sampai kedalaman batin kita. Stop banyak komentar tentang orang lain. Stop komentar tentang hidup orang lain. Stop komentar tentang kelakuan orang lain. Komentarin kelakuanmu sendiri. Komentarin hidupmu sendiri. Komentarin perkataanmu sendiri loh. Tindakanmu sendiri dikoreksi loh. Orang itu lebih banyak bercermin kepada diri sendiri loh. Coba cek tuh. Kita bercerminnya dengan firman. Kalau nggak sesuai firman ya kita perlu bertobat. Tapi kalau kita itu selalu melihat orang lain, kita pasti merasa diri kita paling benar, paling suci, paling hebat, paling heboh, paling kudus, dan paling berkenan di hadapan Tuhan. Padahal bejat, bobrok, rusak di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita udah menghakimi orang lain.
Kita coba cek aja sampai kedalaman batin kita, ini siapa sih sebenarnya? Seperti apa sih hidup kita? Berkenan apa enggak? Atau malah sebaliknya. Semakin hari kita kenal Tuhan, hidup kita, karakter kita, kelakuan kita semakin diubahkan menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Membuat Tuhan bahagia. Membuat Tuhan itu bahagia ngelihat kelakuan dan sikap serta perbuatan kita. Amin. Karena hidup kita tujuannya satu, menjadi serupa segambar dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari apapun juga. Lewat tindakan, perbuatan, sikap, karakter kita. Tuhan disenangkan dan Tuhan dimuliakan. Orang-orang di sekitar kita akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan yang mengalir melalui hidup kita. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami memateraikan dengan darah Yesus. Nempel dalam hati kami berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan. Saya firman ini menjadi kehidupan. Dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus berkenan menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Selama kami masih bisa dengar firman ini, kalau kami bikin kesalahan, kami mau belajar mengkoreksi hati kami, dan kami mau bertobat, berubah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you.